Selamat malam untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan definisi penyakit tumbuhan yang beranggotakan dengan Camellia Nikisia Puspitasari dengan NIM 23, Intania Hafiz Devinta dengan NIM 05, dan dengan Leonis Tungkir NIM 07. Pemaparan ini akan dijelaskan oleh Kak Camelia. Persilahkan. Selanjutnya, menurut Anna White dalam dasar-dasar pengendalian tanaman, penyakit ialah penyimpangan dari proses-proses fungsional dan fisiologi yang normal di dalam tubuh tanaman dan berlangsung cukup lama, serta intensitasnya menimbulkan gangguan atau berhentinya aktivitas normal yang vital. Next. Apa sih penyakit tumbuhan? Penyakit adalah suatu proses fisiologis tumbuhan yang abnormal dan merugikan yang disebabkan oleh faktor primer berupa biotik maupun abiotik dan gangguannya bersifat terus-menerus. Munculnya akibat aktivitas sel atau jaringan yang abnormal disebut gejala. Next. Menurut Semangun 1966, sudut pandang definisi penyakit tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu sudut biologi dan sudut ekonomi. Sudut biologi yaitu penyakit pada tumbuhan didefinisikan sebagai penyimpangan dari sifat normal yang menyebabkan tumbuhan atau bagian tumbuhan tidak dapat melakukan kegiatan fisiologis seperti biasa. Sedangkan menurut sudut ekonomi, penyakit tumbuhan merupakan ketidakmampuan tumbuhan untuk memberikan hasil yang cukup, baik kualitas maupun kuantitasnya. Namun apabila penyimpangan tersebut tidak menurunkan kualitasnya, malah menjadi meningkatkan harga jualnya, maka dari sudut pandang ekonomi tidak dikatakan sakit. Misalnya pada bunga tulip yang mahkotanya menjadi belang-belang karena virus. Next. Selanjutnya, tumbuhan sehat. Dapat dikatakan tumbuhan sehat apabila dapat melaksanakan fungsi fisiologisnya sesuai dengan potensi genetik yang dimiliki. Fungsi fisiologis tumbuhan yaitu pembelahan, diferensiasi, perkembangan sel, fotosintesis, transfer fotosintesis, penyerapan air dan mineral, serta reproduksi. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Intania. Selanjutnya yaitu ada akibat serangan penyakit. Yang pertama, sel menjadi lemah atau hancur, kemudian pertumbuhan sel terhambat atau disebut hipoplasia, dan pembelahan sel terangsang lebih cepat atau hiperplasia, atau membesar melebihi ukuran normal, biasa disebut dengan hipertrofi, sehingga merusak jaringan normal di dekatnya dan mengganggu fungsi fisiologis. Selanjutnya ada dampak. Pada contoh kasus petani kubis di daerah agropolitan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, budidaya tanaman sayuran menghadapi banyak kendala, dan salah satunya adalah serangan penyakit yang dapat menggagalkan panen. Akar gada yang disebabkan oleh Plasmodiopora brassicae merupakan penyakit utama dengan tingkat serangan yang dapat mencapai 46–89%, menurut Tawaki 2014. Nugroho 2012 melaporkan kejadian penyakit kutu hitam yang disebabkan oleh X. Campestris di Desa Kopeng, Kabupaten Semarang mencapai 61% yang mengakibatkan penurunan volume dan kualitas produksi. Kondisi ini berdampak pada rendahnya pendapatan yang diterima oleh petani. Selanjutnya yaitu klasifikasi penyakit. Yang pertama ada berdasarkan organ, yaitu akar, daun, buah, dan batang. Kemudian berdasarkan tipe tanaman, yaitu sayur, tanaman perkebunan, tanaman hias, dan lain-lain. Selanjutnya ada berdasarkan cara timbul, yaitu penyakit endemi, penyakit epidemik, dan penyakit sporadik. Kemudian berdasarkan tipe patogen, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta berdasarkan gejala, yaitu nekrosis, hiperplasia, dan hipoplasia. Penyebab tanaman sakit yang pertama yaitu penyakit biotik.
Ada jamur, virus, dan bakteri, serta penyakit abiotik, yaitu disebabkan karena hujan asam, kekurangan mineral, suhu dan sinar yang tidak sesuai, serta cuaca dan iklim. Selanjutnya yaitu konsep segitiga penyakit. Penyakit dapat timbul dan berkembang apabila ada interaksi antara tanaman rentan dengan patogen yang virulen pada lingkungan yang mendukung pertumbuhan patogen atau lingkungan yang kurang sesuai untuk tanaman. Kerentanan tanaman dan virulensi patogen tidak berubah pada tanaman yang sama selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Akan tetapi, keadaan lingkungan dapat berubah secara tiba-tiba dan tingkatannya bervariasi. Oleh karena itu, lingkungan dapat menyebabkan terjadinya perubahan perkembangan penyakit menjadi lebih cepat atau lebih lambat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu faktor terjadinya penyakit. Yang pertama yaitu tanaman inang. Pengaruh tanaman inang terhadap timbulnya suatu penyakit tergantung dari jenis tanaman inang, kerentanan tanaman, bentuk dan tingkat pertumbuhan, struktur dan kerapatan populasi, kesehatan tanaman, dan ketahanan inang. Yang kedua yaitu patogen. Jumlah populasi patogen, kemampuan patogen untuk menimbulkan penyakit yaitu berupa kemampuan menginfeksi atau virulensi dan kemampuan menyerang tanaman inang atau agresivitas. Kemampuan adaptasi patogen, penyebaran, ketahanan hidup, dan kemampuan berkembang biak patogen. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Dapat berupa suhu udara, intensitas dan lama curah hujan, intensitas dan lama embun, suhu tanah, kandungan air tanah, kesuburan tanah, kandungan bahan organik, angin, api, dan pencemaran air. Next. Yang selanjutnya itu postulat Koch. Ialah 4 kriteria yang dirumuskan oleh Robert Koch pada tahun 1884 dan disaring dan diterbitkannya pada 1890. Menurut Koch, keempatnya harus dipenuhi sebagai menentukan hubungan sebab musibah, sela parasit, dan penyakit. Next. Langkah awal mendiagnosis penyakit tanaman. Yang pertama yaitu penyebab penyakit harus selalu terdapat pada tanaman atau bagian tanaman yang menunjukkan gejala penyakit. Yang kedua yaitu penyebab penyakit tersebut harus dapat diisolasi dan dipelajari dalam biakan murni. Yang ketiga yaitu biakan murni tersebut harus dapat diinokulasikan pada tanaman yang sama atau satu biotipe dan menunjukkan gejala yang sama pula. Yang keempat yaitu penyebab penyakit tersebut harus dapat diisolasikan dari tanaman yang diinokulasi tadi dalam biakan murni dan menunjukkan organisme yang sama dengan yang diperoleh dari biakan pertama. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih.